klik mining setiap 8 jam sekali, berarti dalam satu hari kita bisa klaim sebanyak 3 kali, dan selanjutnya Anda bisa melakukan tugasnya sebanyak 9 tugas di sini. Tapi kita tidak bisa mengerjakan semuanya juga ya, ada syarat tertentu. Untuk yang gratisannya kita bisa mengerjakan atau mengikuti salurannya ya. Ini tiap-tiap saluran memberikan reward SBXP sebanyak 1000 ya. Bagi yang memiliki dana bebas ya, jangan menggunakan dana untuk beras ataupun rokok ya. Di sini Anda bisa diar sendiri. Minimal untuk melakukan trading future yaitu $10, dan untuk melakukan trading dual di sini minimal $25 begitu. Untuk depositnya Anda bisa menggunakan koin USDT ataupun koin-koin lain bebas, tapi sejumlah $25 gitu ya. Ini akan mendapatkan reward berupa SPXP juga, masing-masing 10.000 gitu. Ini tidak wajib ya, bagi yang punya dana bebas aja. Yang gratisan boleh Anda ini aja kerjakan ya. Gitu kan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menunjukkan cara melakukan trading dual ya. Trade dualnya di sini di bagian tengah ya. Setelah Anda melakukan deposit sebanyak $25, nah selalu diperhatikan ya, mau pilih koin favorit Anda boleh, tapi saya di sini memilih untuk prioritaskan di APR-nya ya. APR-nya akan memberikan profit yang paling tinggi gitu. Di sini selalu klik dulu APR-nya, kita pilih yang profit yang paling tinggi. Nah, sekarang posisinya yaitu PP ya, koin PP. Oke, kita klik koin PP-nya. Nah, di sini kita tulis aja $100 ya, misalkan ya, dengan deposit $100. Nah, ini durasinya selama 8 jam ya. Ada yang 1 hari, ada yang 2 hari di situ. Memberikan profit beda-beda juga. Nah, ini untuk 8 jam aja ya, kita mendapatkan profit USDT berupa USDT ya, 0,2513 USDT. Itu kalau kita kalau koin PP-nya itu naik ya. Dan seandainya di market ya, di marketnya sendiri harga PP itu dalam waktu 8 jam ya, dalam waktu 8 jam itu mengalami penurunan, maka keuntungannya kita akan mendapatkan PP. Jadi dana yang $100 tadi pasti akan berubah menjadi koin PP begitu. Nah, selalu diperhatikan di bagian ini ya. Jadi naik ataupun turun sebenarnya kita tidak mengalami kerugian, keduanya untung itu. Namun dalam satu catatan, keuntungan di sini tergantung kita mau pegang koin apa gitu setelah diinvestkan di sini. Kalau awalnya kita masukkan di sini yaitu USDT, tentu akan pasti menginginkan keuntungan dalam bentuk USDT gitu kan. Kalau ternyata depositnya menggunakan PP, tentu kita target utamanya yaitu koin PP yang diperbanyak. Itu tergantung Anda sendiri juga gitu. Nah, di sini saya contohkan untuk USDT. Misalkan kita mau keuntungan dalam bentuk USDT, maka nanti di sini ya, setelah kita setting seperti ini, kita lakukan buat dual dan selalu diingat auto reinvest hidupkan dulu itu kan, dihidupkan auto reinvestnya. Ini sangat penting ya untuk menghidupkan auto reinvest, karena ketika nanti di pasar terjadi hal yang tidak diinginkan dalam waktu 8 jam, ternyata
si PP itu di jam terakhir sebelum di closing itu ternyata mengalami penurunan harga, ya tentu kita profitnya bukan dalam bentuk USDT gitu, bahkan kita akan mengalami perubahan investasi kita yang tadinya USDT menjadi PP dengan jumlah PP 20.266 itu ya. Nah, kita kembali lagi setelah melakukan itu, saya contohkan ini ya yang udah saya pasang di sini. Nah, di sini saya memasang dua entry pasangan Uni dengan Arbitrum ya. Di sini saya contohkan aja, ini Arbitrum ternyata lagi mengalami kenaikan ya di pasar. Di sini berarti saya mendapatkan keuntungan dalam bentuk USDT ya. Ini ya. Nah, nanti yang diterima segini dan di pasar ini sedang mengalami kenaikan. Nah, ini saya akan mendapatkan keuntungan dalam waktu 6 jam lagi, yaitu yang tadinya semula di sini dananya 48,6 ya akan menjadi 48,7 itu dengan keuntungan yang sedang berjalan ini 1,75. Tapi kalau ternyata nanti di akhir jam ini habis ya, ini durasi jamnya habis, ternyata pas di akhir durasi jam habis ini malah merosot ke bawah, dan itu tentu akan mengalami deflasi ya, atau penurunan harga gitu. Nah, di sini kita sebenarnya tidak rugi, kita akan untung di sini, tapi untung dalam artian kita memiliki koin ARB-nya itu sendiri gitu. Nah, kalau untuk mendapatkan keuntungan dalam USDT, kalau ternyata nantinya harga di pasarnya turun hingga ininya yang untung ini gelap ya, yang untungnya ini gelap dan yang hidupnya yang ini, kita jangan mematikan auto reinvestnya, harus dihidupin gitu. Nah, kalau misalkan nanti yang di jam terakhir di sini 1 jam terakhir atau 30 menit terakhir si koin ARB ini berada di atas ya, dalam keuntungan USDT kayak begini gitu, seperti ini, baru kita bisa mematikan auto reinvestnya ya. Auto reinvestnya bisa dimatikan, itu akan kita akan mendapatkan keuntungan yang ini ya, keuntungan dalam bentuk USDT gitu. Nah, di sini saya juga